Pasal 2. Bagian 1. Kekuasaan eksekutif akan dipegang oleh seorang presiden Amerika Serikat. Dia akan memegang jabatannya selama masa jabatan 4 tahun dan, bersama-sama dengan wakil presiden, dipilih untuk masa jabatan yang sama, dipilih sebagai berikut. Setiap negara bagian harus menunjuk, dengan cara seperti badan legislatif dapat mengarahkan, sejumlah pemilih, sama dengan seluruh jumlah senator dan perwakilan yang menjadi hak negara bagian di Kongres, tetapi tidak ada senator atau perwakilan, atau orang yang memegang kantor kepercayaan atau keuntungan di bawah Amerika Serikat, akan ditunjuk sebagai pemilih. Para pemilih harus bertemu di negara masing-masing dan memberikan suara dengan surat suara untuk 2 orang, yang salah satunya setidaknya tidak boleh menjadi penduduk negara yang sama dengan diri mereka sendiri. Dan mereka harus membuat daftar semua orang yang dipilih, dan jumlah suara untuk masing-masing, daftar mana yang harus mereka tanda tangani dan sahkan, dan kirimkan disegel ke kursi pemerintah Amerika Serikat yang ditujukan kepada Presiden Senat. Presiden Senat harus, di hadapan Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, membuka semua sertifikat, dan suara kemudian akan dihitung. Orang yang memiliki jumlah suara terbanyak adalah Presiden, jika jumlah tersebut merupakan mayoritas dari seluruh jumlah pemilih yang ditunjuk, dan apabila terdapat lebih dari 1 orang yang mempunyai suara mayoritas tersebut dan mempunyai jumlah suara yang sama, maka Dewan Perwakilan Rakyat harus segera memilih dengan surat suara salah seorang dari mereka untuk presiden, dan jika tidak ada orang yang memiliki mayoritas, maka dari 5 tertinggi dalam daftar dewan tersebut akan dengan cara yang sama mengejar presiden. Tetapi dalam mengejar presiden, suara harus diambil oleh negara. Perwakilan dari masing-masing negara memiliki 1 suara. Quorum untuk tujuan ini harus terdiri dari anggota atau anggota dari 2/3 negara, dan mayoritas dari semua negara akan diperlukan untuk pilihan. Dalam setiap kasus, setelah pilihan presiden, orang yang memiliki jumlah suara pemilih terbanyak adalah wakil presiden. Tetapi jika masih ada 2 atau lebih yang memiliki suara yang sama, Senat akan mengejar dari mereka dengan surat suara wakil presiden. Kongres dapat menentukan waktu pemungutan suara para pemilih, dan hari di mana mereka akan memberikan suara mereka, yang hari akan sama di seluruh Amerika Serikat. Tidak ada orang kecuali warga negara yang lahir alami atau warga negara Amerika Serikat pada saat adopsi konstitusi ini akan memenuhi syarat untuk kantor presiden. Juga tidak akan ada orang yang memenuhi syarat untuk kantor itu yang tidak akan mencapai usia 35 tahun dan telah 14 tahun menjadi penduduk di Amerika Serikat. Dalam hal pemberhentian presiden dari jabatannya, atau kematiannya, pengunduran diri, atau ketidakmampuan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas jabatan tersebut, hal yang sama akan diserahkan kepada wakil presiden, dan Kongres dapat dengan undang-undang mengatur kasus pemindahan, kematian, pengunduran diri atau ketidakmampuan, baik presiden maupun wakil presiden, menyatakan pejabat apa yang kemudian akan bertindak sebagai presiden, dan pejabat tersebut akan bertindak sesuai, sampai cacat, dihapus, atau presiden akan dipilih. Presiden harus, pada waktu yang ditentukan, menerima untuk layanannya, kompensasi, yang tidak akan dilingkupi atau dikurangi selama periode di mana ia akan dipilih, dan ia tidak akan menerima dalam periode itu emolumen lain dari Amerika Serikat atau salah satu dari mereka. Sebelum dia masuk pada eksekusi jabatannya,
dia harus mengambil sumpah atau penegasan berikut. Saya bersumpah dengan sungguh-sungguh, atau menegaskan bahwa saya akan dengan setia menjalankan kantor Presiden Amerika Serikat dan akan dengan kemampuan terbaik saya melestarikan, melindungi dan membela Konstitusi Amerika Serikat. Bagian 2. Presiden akan menjadi Panglima Angkatan Darat dan Angkatan Laut Amerika Serikat dan milisi dari beberapa negara. Ketika dipanggil ke dalam layanan aktual Amerika Serikat, dia mungkin meminta pendapat secara tertulis dari pejabat utama di masing-masing departemen eksekutif tentang subjek apapun yang berkaitan dengan tugas kantor masing-masing, dan dia akan memiliki kekuasaan untuk memberikan penangguhan hukuman dan pengampunan atas pelanggaran terhadap Amerika Serikat, kecuali dalam kasus pemakzulan. Dia akan memiliki kekuasaan, oleh dan dengan nasihat dan persetujuan Senat, untuk membuat perjanjian, asalkan 2/3 dari senator yang hadir setuju, dan dia akan mencalonkan, dan oleh dan dengan nasihat dan persetujuan Senat, akan menunjuk duta besar, menteri dan konsul publik lainnya, hakim Mahkamah Agung, dan semua pejabat Amerika Serikat lainnya, yang penunjukannya tidak ditentukan lain di sini, dan yang akan ditetapkan oleh hukum, tetapi Kongres dapat dengan undang-undang memberikan pengangkatan pejabat yang lebih rendah tersebut, karena mereka pikir tepat, di presiden saja, di pengadilan hukum, atau di kepala departemen. Presiden akan memiliki kekuasaan untuk mengisi semua lowongan yang mungkin terjadi selama reses Senat, dengan memberikan komisi yang akan berakhir pada akhir sesi berikutnya. Bagian 3. Dari waktu ke waktu ia harus memberikan kepada Kongres informasi negara serikat dan merekomendasikan kepada pertimbangan mereka tindakan-tindakan tersebut sebagaimana ia anggap perlu dan bijaksana. Ia dapat, pada kesempatan-kesempatan luar biasa, mengadakan kedua rumah atau salah satu dari mereka, dan dalam hal terjadi ketidaksepakatan di antara mereka, sehubungan dengan waktu penundaan, ia dapat menunda mereka ke waktu yang menurutnya tepat. Ia akan menerima duta besar dan menteri publik lainnya. Ia harus berhati-hati agar hukum dilaksanakan dengan setia, dan akan menugaskan semua pejabat Amerika Serikat. Bagian 4. Presiden, wakil presiden dan semua pejabat sipil Amerika Serikat akan diberhentikan dari jabatannya karena pemakzulan dan penghukuman, pengkhianatan, suap, atau kejahatan dan pelanggaran ringan lainnya. Pasal 3. Bagian 1. Kekuasaan kehakiman Amerika Serikat akan dipegang oleh satu Mahkamah Agung, dan di pengadilan yang lebih rendah seperti Kongres dapat dari waktu ke waktu menahbiskan dan menetapkan. Para hakim, baik dari pengadilan tertinggi maupun pengadilan rendah, akan memegang jabatan mereka selama berkelakuan baik, dan akan, pada waktu yang ditentukan, menerima untuk layanan mereka kompensasi yang tidak akan berkurang selama kelanjutan mereka di kantor. Bagian 2. Kekuasaan kehakiman akan mencakup semua kasus dalam hukum dan kesetaraan yang timbul berdasarkan konstitusi ini, hukum Amerika Serikat, dan perjanjian yang dibuat atau yang akan dibuat di bawah otoritas mereka untuk semua kasus yang mempengaruhi duta besar, menteri publik dan konsul lainnya, untuk semua kasus angkatan laut dan yurisdiksi maritim, untuk kontroversi di mana Amerika Serikat akan menjadi pihak, untuk kontroversi antara dua atau lebih negara, antara negara dan warga negara. Negara lain, antara warga negara dari negara yang berbeda,
antara warga negara dari negara yang sama yang mengklaim tanah di bawah hibah dari negara yang berbeda, dan antara negara atau warga negaranya dan negara asing, warga negara atau subjek. Dalam semua kasus yang mempengaruhi duta besar, menteri dan konsul publik lainnya, dan mereka yang di mana suatu negara akan menjadi pihak, Mahkamah Agung akan memiliki yurisdiksi asli. Dalam semua kasus lain yang disebutkan sebelumnya, Mahkamah Agung akan memiliki yurisdiksi banding, baik untuk hukum dan fakta, dengan pengecualian tersebut, dan berdasarkan peraturan seperti yang akan dibuat Kongres. Pengadilan semua kejahatan, kecuali dalam kasus pemakzulan, harus oleh juri, dan pengadilan tersebut diadakan di negara tempat kejahatan tersebut dilakukan, tetapi apabila tidak dilakukan di negara manapun, pengadilan harus dilakukan di tempat atau tempat seperti yang mungkin diperintahkan oleh Undang-Undang Kongres. Bagian 3. Pengkhianatan terhadap Amerika Serikat hanya akan terdiri dari mengadakan perang melawan mereka, atau mengikuti musuh-musuh mereka, memberi mereka bantuan dan kenyamanan. Tidak seorang pun dapat dihukum karena makar kecuali atas keterangan dua saksi atas undang-undang terbuka yang sama, atau atas pengakuan di pengadilan terbuka. Kongres akan memiliki kekuasaan untuk menyatakan hukuman pengkhianatan, tetapi tidak ada pencapaian pengkhianatan yang akan melakukan korupsi darah, atau penyitaan kecuali selama kehidupan orang yang dicapai. Pasal 4. Bagian 1. Iman dan penghargaan penuh harus diberikan di setiap negara bagian kepada undang-undang, catatan, dan proses peradilan publik dari setiap negara bagian lainnya. Dan Kongres dapat dengan undang-undang umum menentukan cara di mana undang-undang, catatan dan proses tersebut harus dibuktikan, dan efeknya. Bagian 2. Warga negara dari masing-masing negara berhak atas semua hak istimewa dan kekebalan warga negara di beberapa negara. Seseorang yang didakwa di negara manapun dengan pengkhianatan, kejahatan, atau kejahatan lainnya yang akan melarikan diri dari keadilan dan ditemukan di negara lain atas permintaan otoritas eksekutif negara dari mana ia melarikan diri, diserahkan untuk dipindahkan ke negara yang memiliki yurisdiksi kejahatan. Tidak ada orang yang ditahan untuk layanan atau tenaga kerja di satu negara, berdasarkan undang-undang daripadanya, melarikan diri ke negara lain, akan, sebagai konsekuensi dari hukum atau peraturan apapun di dalamnya, diberhentikan dari layanan atau tenaga kerja tersebut, tetapi akan diserahkan atas klaim pihak kepada siapa layanan atau tenaga kerja tersebut mungkin jatuh tempo. Bagian 3. Negara-negara bagian baru dapat diterima oleh Kongres ke dalam Uni ini, tetapi tidak ada negara baru yang akan dibentuk atau didirikan dalam yurisdiksi negara lain manapun, atau negara bagian manapun yang dibentuk oleh persimpangan dua atau lebih negara, atau bagian negara, tanpa persetujuan badan legislatif negara bagian yang bersangkutan serta Kongres. Kongres akan memiliki kekuasaan untuk membuang dan membuat semua peraturan dan regulasi yang diperlukan sehubungan dengan wilayah atau properti lain milik Amerika Serikat, dan tidak ada dalam konstitusi ini yang dapat ditafsirkan sedemikian rupa untuk merugikan klaim Amerika Serikat atau negara bagian tertentu. Bagian 4. Amerika Serikat akan menjamin kepada setiap negara bagian di Uni ini suatu bentuk pemerintahan republik dan akan melindungi mereka masing-masing dari invasi dan tentang penerapan legislatif atau eksekutif ketika legislatif tidak dapat diadakan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
Pasal 5. Kongres, bila mana 2/3 dari kedua dewan menganggap perlu, akan mengusulkan amandemen konstitusi ini, atau atas penerapan badan legislatif dari 2/3 dari beberapa negara, akan memanggil konvensi untuk mengusulkan amandemen yang, dalam kedua kasus, akan berlaku untuk semua maksud dan tujuan, sebagai bagian dari konstitusi ini, ketika diratifikasi oleh badan legislatif dari 3/4 dari beberapa negara, atau oleh konvensi dalam 3/4-nya, karena satu atau mode. Ratifikasi lainnya dapat diusulkan oleh Kongres, dengan ketentuan bahwa tidak ada amandemen yang dapat dibuat sebelum tahun 1808 akan dengan cara apapun mempengaruhi klausul pertama dan keempat dalam bagian ke-9 dari pasal pertama, dan bahwa tidak ada negara, tanpa persetujuannya, akan dirampas hak pilihnya yang setara di Senat. Pasal 6. Semua utang yang dikontrak dan perikatan yang disepakati sebelum adopsi konstitusi ini akan berlaku terhadap Amerika Serikat berdasarkan konstitusi ini, seperti di bawah konfederasi. Konstitusi ini dan hukum Amerika Serikat yang akan dibuat sesuai dengannya, dan semua perjanjian yang dibuat atau yang akan dibuat di bawah otoritas Amerika Serikat akan menjadi hukum tertinggi negara, dan para hakim di setiap negara bagian akan terikat olehnya, apapun dalam konstitusi atau hukum negara bagian manapun yang bertentangan. Para senator dan perwakilan yang disebutkan sebelumnya, dan anggota dari beberapa badan legislatif negara bagian, dan semua pejabat eksekutif dan yudikatif, baik dari Amerika Serikat maupun dari beberapa negara bagian, akan terikat oleh sumpah atau penegasan untuk mendukung konstitusi ini, tetapi tidak ada tes agama yang akan diperlukan sebagai kualifikasi untuk kantor atau kepercayaan publik manapun di bawah Amerika Serikat. Pasal 7. Ratifikasi konvensi 9 negara akan cukup untuk pembentukan konstitusi ini antara negara-negara yang meratifikasi yang sama.